sampaikan kepada PP Muhammadiyah. Maaf, saya sayang kepada Muhammadiyah. Saya eman kepada Muhammadiyah sebagai organisasi yang betul-betul komitmen dengan keislamannya. Tapi jangan sampai Muhammadiyah kemudian dicoreng namanya, diturunkan marwahnya, bahwa Muhammadiyah ini tidak bisa spesifik ketika mencari ulama. Ini ditampilkan di TV Muhammadiyah loh ya. Bagaimana dia bisa paham agama dari sumbernya saja dia tidak bisa paham. Bacanya saja tidak benar, tidak becus. Yaitu min kamalil alam. Kemudian pengetahuan hal-hal yang gaib dan kemampuan untuk mempengaruhi alam, maka tidak sah salatnya. Alhamdulillah hari ini kita di Al Jalil 4 memulai pembangunan madrasah di 6 lokal, namun kita konstruksi di sini 3 lantai. Dan pada kesempatan ini hari Senin menggali dasar pondasi mulai hari Rabu. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membangun lokasi ini untuk yatim-yatim kita, untuk yatim mandiri kita, untuk pendidikan yatim-yatim kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Banteng Akidah dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan beberapa hal tentang menguak, membongkar salah satu kedok ustadz atau ulama, di mana hal ini kita bisa lihat dari adanya komentar-komentar ketika dia menyampaikan satu konten. Sekali lagi kita sampaikan Pak Tua, apa yang disampaikan oleh para komentatornya. Di situ disampaikan, alhamdulillah ada Ustadz Jul yang lurus pemahamannya, ada ulama kita. Ulama-ulama dari mana? Saya sampaikan sekarang, kalau kita mau menjadi seorang yang berakal dan sehat, tentu kita tidak akan pernah mau membiarkan sesuatu yang harusnya dipegang oleh ahlinya dipegang oleh bukan ahlinya. Idza usidal amdu ila ghairi ahli fantadhir sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu ketika diberikan kepada selain ahlinya maka hancur. Apalagi ini persoalan agama, jangan dianggap remeh. Jadi ayolah, silakan Anda mau berpaham apa saja silakan, tapi carilah ulama atau ustadz yang serius betul-betul mendakwahkan sesuai dengan kemampuan dan kualitas dirinya. Bukan sok lalu mengibuli Anda. Dan kita harusnya paham bahwa kita itu diberikan keleluasan oleh Allah untuk belajar agama kepada ahlinya. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, agama dijaga dengan baik, kemurnian agama dijaga dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa masadir tasyri', jadi semua sumber-sumber yang mengeluarkan kemudian yang memberikan ketetapan-ketetapan hukum syariah itu ada beberapa, ada 5 misalkan. Ada 4 misalkan maksud saya. Jadi ada yang namanya Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada Ijma', kemudian ada Qiyas. Ini masadir tasyri'. Jadi kita betul-betul faham tentang beragama. Kemudian bagaimana kita mengetahui tentang hukum-hukum agama kita. Kemudian bagaimana kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kepada siapa bertanya? Kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak bisa dan kita tidak bisa menemui beliau, maksud saya, bertanyalah kepada sahabat. Tidak nutut kepada sahabat, bertanyalah kepada tabi'in. Tidak nutut kepada tabi'in, bertanyalah kepada tabi'in. Tidak nutut kepada tabi'in, bertanyalah kepada warasatul anbiya, yaitu para ulama. Ketika tidak nutut kepada para ulama, hari ini ulama itu betul banyak. Yang pasti hari ini pertanyaannya bukan nutut atau tidak kepada ulama. Anda memilih ulama yang benar atau tidak? Begitu saja. Kriteria dan bagaimana contohnya atau tanda-tandanya ulama yang benar seperti apa? Kita lihat paling tidak dia menguasai tentang keilmuan. Bagaimana dia mengenal tentang apa yang dibicarakan. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Anda betul-betul tidak mampu berbicara lalu Anda memaksakan diri untuk berbicara. Ini bagi yang ngaku ulama. Kemudian bagi kita, korbannya adalah orang-orang awam. Dia mengatasnamakan diri seorang ulama, dai di Muhammadiyah atau di mana.
Kalau saya memang dai lembaga dakwah khusus Muhammadiyah, di pusat tahu semua, tinggal dicek saja itu siapa saya gitu. Walaupun saya adalah dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, itu benar, tidak salah. Nanti akan kita buktikan siapa sebenarnya. Kenapa dia bisa bercokol di Muhammadiyah atau sebagai dai? Bisa jadi orang yang berbicara dengan lancar, lugas, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi SAW, bahwa kathirun khutaba'uh, di akhir zaman itu banyak dan luar biasa orang-orang yang pintar berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wow. Tapi bagaimana menelisik lebih jauh lagi kualitas keilmuan seseorang? Lihatlah bagaimana dia mengenal agamanya. Sumber agama yang betul-betul kita jaga adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma dan qiyas, di situ ada khasanah-khasanah keislaman, turas dan beberapa kitab-kitab yang begitu banyak untuk kita pelajari. Sumbernya dari Islam. Islam dari mana? Dari Arab. Yang mana itu lebih hati-hati, lebih sulit untuk dirubah. Makanya saya dulu waktu di pesantren itu tidak diperbolehkan pegang terjemah, itu nggak boleh. Atau rangkuman kitab itu tidak boleh. Itu membodohkan dan membuat kita tidak profesional. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggali hukum, menggali sesuatu, menggali kajian, ajaran, hasanah keislaman dari sumbernya. Bagaimana kita bisa menguasai suatu hukum atau bisa menguasai satu hasanah keislaman padahal kita tidak paham terhadap bahasanya? Yang mengeluarkan siapa? Kitab. Maka saya sampaikan sekali lagi, hati-hati di dalam persoalan agama. Bukannya kami ini ingin menjatuhkan seseorang, tidak, tapi kami lebih menjaga marwah dan kehormatan agama yang sudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik saya menjatuhkan martabatnya satu orang daripada saya membiarkan banyak korban berkelimpangan dan marwah dan kemuliaan agama kita dihancurkan, dijatuhkan. Ini sama-sama kata-kata menjatuhkan loh ya. Namun tidak ada tawar-menawar ketika agama kita menjadi salah satu pertaruhan di antara dua pilihan. Harus pilih agama, lebih diselamatkan. Salah satu contoh oleh dai-dai yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berkompeten, yang tidak mempunyai kredibilitas, kemudian tidak mempunyai kualitas di bidang apa yang dibicarakan. Saya akan sampaikan salah satu contoh. Pak tua ini sukanya bid'ahkan orang lain, bid'ah syirik, kufur, di neraka dan lain sebagainya. Saya akan buktikan kepada Anda. Dia mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini dalilnya, tapi dia nggak bisa baca dalil. Bagaimana dia mempunyai pemahaman yang benar kalau baca dalil saja tidak bisa? Bagaimana seseorang bisa menguasai wilayah sebagaimana kata Rasulullah SAW, ingin menguasai wilayah maka kuasai bahasanya. Ini bersosial. Ini persoalan agama. Bagaimana dia bisa paham agama dari sumbernya saja dia tidak bisa paham? Bacanya saja tidak benar, tidak becus. Dia bacanya hanya terjemahan. Terjemahan bisa saja dipakai oleh siapa saja, dimanfaatkan oleh siapa saja. Inilah kenapa ketika saya ada di pesantren dulu tidak boleh baca terjemah, tidak boleh. Rangkuman pun tidak boleh. Harus cari sendiri, harus berusaha sendiri. Supaya apa? Terbiasa dengan bahasa-bahasa yang sudah menjadi ketetapan sumber hukum dan sumber agama kita. Salah satu contoh, saya perdengarkan kepada Anda. Apa yang dibaca, disampaikan oleh, Masya Allah, kacau pokoknya. Dia baca kitab kacau luar biasa. Itu dimaksudkan Contoh itu oleh Idrus Ramli adalah ulamanya Idrus Ramli. Karena tidak ada ulama yang nyebut-nyebut Wahabi kecuali ulama yang tingkatannya dan ilmunya sekelas Idrus Ramli gitu. Itu ya. Nah, bagaimana seandainya kemudian kita mengecap bermakmum kepada ahlul bid'ah itu haram hukumnya? Ya kita coba ya. coba. Wa amma sholatu khalfal mubtada'at fa in kanat bid'atuhum syirqiyah ka du'aihim ghairillah wa nadharihim li ghairillah wa i'tiqadihim fi masyayikhihim ma la yakunu illa Allah
Nah, dikatakan di sini, adapun salat di belakang seorang mubtadi apabila kebid'ahnya adalah bid'ah syirkiyah seperti berdoa kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, keyakinan mereka terhadap para masyayikh, ya, mereka yang hanya layak ditujukan kepada Allah semisal kesempurnaan ilmu, yaitu min kamalil alam, kemudian pengetahuan hal-hal yang gaib dan kemampuan untuk mempengaruhi alam, maka tidak sah salatnya. Jadi itu ya, kalau kita seandainya saya ingin menghukumi, bermakmum kepada orang-orang semacam Idrus Ramli yang mengubarkan bid'ah syirik itu seperti tawassul dan sebagaimana, hukumnya itu tidak sah gitu. Itu kalau kita ingin main-mainan seperti itu. Jadi dia suka membid'ah-bid'ahkan orang. Kemudian, tapi dia tidak ngerti dalilnya bid'ah itu dari mana. Istilah bid'ah pun dia paham. Tidak paham. Membaca bid'ah pun tidak paham. Mana ahli bid'ah, mana yang dibid'ahkan, mana subjek, mana objek. Tidak paham. Barusan Anda dengarkan. Di mana mubtadi'at, di sini dibaca mubtada'. Fa amma sholatu khalfal mubtada'at fa in kanat bid'atuhum. Di mana harusnya fa'il sebagai subjek dibaca sebagai objek, yaitu mubtada'at, sesuatu yang dijadikan alat bid'ah. Jadi as-salat khalfal mubtadi'at, yang benar kan seperti itu. Salat di belakang atau bermakmum kepada ahli bid'ah atau pelaku bid'ah, bukan bermakmum kepada barang atau ke sesuatu yang dijadikan alat bid'ah. Ini kan tidak nyambung. Bagaimana dia menjadi salah satu pendakwah? Saya memang dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Atau bagaimana dia berfatwa, mencari fatwa saja, membaca saja nggak becus. Ini salah satu. Anda mau percaya kepada orang ini? Jadi ibaratnya Anda mau ke dokter sakit gigi, kemudian masuk kepada dokter bedah, habis Anda punya badan dipreteli, kan begitu. Jadi ayo kita betul-betul jaga marwah agama kita. Jangan mudah silau dengan siapapun, dengan bertengger dimanapun, organisasi besar Islam pun, atau dengan gelar yang profesor, doktor dan lain sebagainya. Bukan itu standarnya ketika kita mencari ulama. Ini salah satunya. Ya ini tadi, wa amma salatu khalfal mubtada fa in kanat bid'atuhum syirkiyah ka du'aihim ghairillah wa nadarihim li ghairillah wa i'tiqadihim fi masyaihim ma la yakunu illa Allah min kamalil ilm aw al-ilm bil min kamalil ilmi dibaca min kamalil alam. Ilmu dengan alam itu beda. Jadi bagaimana dia bisa memberikan satu penafsiran atau syarah atau penjelasan, terjemahlah minimal kepada apa yang dibacanya. Untung dia baca terjemah. Dia baca terjemah, nggak bisa mengertikan kitab dia. Ketika dia membaca terjemah, benar dia baca mubtadi, bukan mubtada. Ketika Arabnya baca mubtada. Apa ini? Dan ini juga hati-hati, mubtada dengan ain itu objek daripada bid'ah. Kemudian mubtada dengan hamzah itu adalah awalan yang biasanya di dalam nahwu kita disebut dengan amil ibtida atau perawalan atau permulaan. Yang mana yang benar? Ini. Baik. Min kamalil ilm. Kalaupun misalkan as-sakin idza hurrika bil kasri, min kamalil ilm, bukan min kamalil alam. min kamalil ilm aw al-ilm. Tapi ketika baca dia kesempurnaan ilmu. Ilmu. Ya Allah, kan kacau ini. Bil mughibat aw ta'sir fil kuniyat fala tasihhu as-salatu khalfahum. Wa in kanat bid'atuhum ghair syirkiyah, lain lagi ya. Qadriki bima asar alin nabi sallallahu alaihi wasallam walakin ma'al ijtima' wa tarhad fa salatu wara'uhum sahihah illa annahu yanbaghi lil muslim ay taharra lis salati imaman ghaira mubtadi liyakunu dhalika 'azam li ajri wa ab'adu anil munkar. Jadi di sini
kalau kita lihat, adapun sholat di belakang seorang mubtadi, Ustadznya dari mana? Ulama dari mana? Anda yang komentar, Masya Allah luar biasa, istiqomah terus Ustaz Zul dan lain sebagainya, ini ulama kami, pejuang tauhid. Mau berjuang tauhid bagaimana? Untuk menjadi salah satu pejuang tauhid itu harus jelas, harus tahu ilmu, harus punya dasar. Dasarnya apa? Bagaimana dia mempelajari ketauhidan itu dari sumbernya. Sumbernya itu adalah kitab-kitab. Bagaimana dia bisa mencari salah satu esensi daripada kitab tersebut, dia tidak paham kitab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah. Hancur kalau sudah bukan ahlinya dianggap ahli oleh Anda. Maaf. Ini lagi, dia menyampaikan hadis fatal. Dan dikatakan lagi wa ya'tamanu fiha kha'in, dan orang-orang yang khianat dianggap amanah. Ini menjadi sumber masalah akhir zaman. Tidak ada lagi orang-orang yang amanah, melainkan yang ada adalah orang kha'in. Maaf ya, saya sampaikan kepada PP Muhammadiyah. Maaf, saya sayang kepada Muhammadiyah. Saya eman kepada Muhammadiyah sebagai organisasi yang betul-betul komitmen dengan keislamannya. Yang mana ini diangkat dan didirikan oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah salah satu tokoh-tokoh besar kita. Tapi jangan sampai Muhammadiyah kemudian dicoreng namanya, diturunkan marwahnya, bahwa Muhammadiyah ini tidak bisa spesifik ketika mencari ulama. Ini ditampilkan di TV Muhammadiyah loh ya. Ditampilkan di TV Muhammadiyah, MUTV. Ini adalah pesan saya. Hati-hati. Tolong lebih ketat lagi di filter kalau misalkan Anda mau menampilkan. Kalau misalkan ulama-ulama seperti ini yang tidak jelas, baca kitab nggak bisa, baca hadis salah-salah, dan bisa menjadi fatal. Contoh, barusan ini menyampaikan satu hadisnya Ibnu Majah. Apa yang disampaikan? Wa ya'tamanu fiha al-kha'in. Jadi antara ya'tamanu dan yu'tamanu itu beda, artinya pun berbeda, menjadi fatal, merubah arti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebihnya kalau boleh saya baca, kurang lebihnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nas sanawtul khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Ini dibaca wa ya'tamanu fiha al-kha'in. Kalau wa ya'tamanu mabni maklum, mabni biasa, ini ya'tamanu, orang yang berkhianat menjadi amanah. Atau orang yang berkhianat, punya karakter khianat, taubat lalu menjadi insaf, menjadi kembali kepada jalan yang lurus. Tapi ini tidak yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa orang yang berkhianat itu diangkat, diberikan amanah. Beda loh ya. Orang yang berkhianat lalu dia insaf kemudian menjadi orang amanah, beda. Tapi ini dianggap orang yang beramanah karena bacanya dia fa'il, wa ya'tamanu, bukan maklum, majhul, bukan yu'tamanu. Hadisnya yang benar dari Ibnu Majah, yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, suatu saat akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Intinya hingar-bingar dan lain sebagainya. Apa? Yusaddaqu fihal kadhib. Yusaddaqu fihal kadhib. Orang yang pembohong, pendusta, itu dianggap benar, artinya dibenarkan. Bukan ya'tamanu, tapi yu'tamanu fihal amin. Astagfirullah. Ini ditampilkan di TV Muhammadiyah. Jadi ayolah, benar-benar. Kalau misalkan Anda, oh ini mungkin kesalahan atau sabqil lisan, tergelincir saja. Tergelincir kok, setiap konten ini bobrok aja dalil-dalil yang disampaikan, pembacaan-pembacaan. Mohon maaf sekali lagi. Saya ini tegaskan demi hanya kemuliaan agama kita. Itu saja. Tidak ada lebih dari itu semuanya. Selebihnya dari itu tetap semuanya manusia adalah saudara kita untuk kita ingatkan. Namun berapa banyak yang sudah menjadi orang pengikutnya dia, lalu dia menganggap mereka menganggap dia itu adalah ulama yang pakar. Ketika fatwanya kemudian didengarkan, Masya Allah,
Padahal ini adalah orang jahil murakkab. Sekali lagi, jahil murakkab. Bagaimana tidak kita katakan jahil murakkab? Kalau misalkan kita lihat bagaimana dia menilai atau dia mengetahui hukum-hukum yang 5 saja dia tidak paham. Mana wajib, mana fardu, kemudian mana sunnah atau mustahab atau mandub, mana haram, mana makruh, mana mubah. Nggak ngerti. Coba saya buktikan lagi. Jadi kasus kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan pernyataan Idrus Ramli bermakmum kepada Wahabi makruh. Bermakmum, kalau makruh itu adalah suatu perbuatan jika dikerjakan yaitu tidak berpahala. Jika dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan sunnah dapat pahala. Itu makruh. Kalau dalam dunia fikih seperti itu. Wow. Jadi intinya dia mengatakan bahwa makruh karena apa? Karena sholat ini berbicara dalam soal sholat, lalu dia tidak paham tentang hukum-hukum dalam sholat. Dia menghindari sesuatu yang makruh katanya dengan bermakmum kepada ahli bid'ah, atau karena misalkan Ustadz Idrus Ramli mengatakan bermakmum kepada lain mazhab itu makruh. Artinya dalam hal ini Wahabi makruh. Makruh kalau misalkan sudah tidak ada pilihan dia harus makmum, tidak apa-apa salat. Lalu ini katanya, ini kan makruh. Kita meninggalkan yang berarti yang bagus-bagus saja yang diambil. Makruh jangan. Padahal dia sholat kita lihat, sholatnya merem. Dalam fikih Islam mengajarkan sholat dalam keadaan terpejam itu makruh. Kenapa? Alasannya karena mirip dengan orang Yahudi ketika dia sholat. Itu salah satunya. Kemudian dia menafsirkan atau mendefinisikan makruh menjadi kata-kata apa? Ketika dilakukan, ketika ditinggalkan, sunnah. Ini kan kacau balau. Sunnah itu ada hukum sendiri. Bahwa ahkamul Islam itu ada 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Jadi makruh ada takrifnya sendiri, sunnah ada takrifnya sendiri. Kalau misalkan mengatakan yang dinamakan makruh adalah sesuatu yang ketika ditanggalkan sunnah. Sunnah itu ma'yufabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Ketika melaksanakan dapat pahala, tidak juga disiksa atau tidak berdosa ketika ditinggalkan. Itu sunnah. Kalau Anda mendefinisikan makruh, yang mana definisi daripada makruh tersebut adalah ma'yufabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh. Meninggalkannya itu mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini ditafsirkan kalau ditinggalkan sunnah. Sunnah itu ada sendiri. Ini kok malah kacau. Yang dinamakan makruh adalah sunnah. Nanti yang dimakan haram adalah mubah dan lain sebagainya. Kacau kan agak. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini mungkin saya masih kurang betul-betul. Namun semua ini ketika kita jelaskan dengan detail, kita terima dengan hati yang terbuka, lalu kita mawas dirilah. Kita sebagai orang yang mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul tahu jalannya. Dari mana jalannya? Dari ulama-ulama yang berkompeten, yang hanif, lurus lillahi taala. Semoga kita semuanya dijaga dari ruwaibido atau khutbah orang yang punya keahlian di dalam berbicara tapi minim ilmu, lalu menyesatkan terhadap diri kita dan siapapun yang menjadi keluarga kita ikut tersesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Doakan kami segera fit dan kami semuanya santri-santri dan juga yang ada di dalam kru Benteng Akidah semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, lahir batin, dan juga Anda bersama keluarga diberikan kesehatan, keleluasaan dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini berada di Al-Jalil 4. Kita akan melangsungkan pembangunan sebagaimana tanah wakaf ini yang sudah kita terima selama 8 tahun, baru kita mampu membangun musola ini, kemudian tempat pengajian atau pendopo. Kita masih ada madrasah dan juga pondok pesantren, asrama santri, yang mana di sini kita khususkan untuk santri putra saja, dan insya Allah kita akan buka semuanya bersama-sama kepada Anda kesempatan untuk bergotong royong untuk ikut membangun tempat ini dengan sempurna insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif, kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Maka dari itu pahala yang Anda berikan kepada orang tua Anda, kemudian dikhususkan kepada semua keluarga orang-orang yang Anda cintai, insya Allah akan sampai dengan mentasarufkan rezeki Anda, dana Anda untuk pembangunan pondok pesantren yatim yang ada di Al-Jalil 4 Bondowoso ini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.